Kalian, para bos muda yang punya kafe kekinian, pernah nggak sih beli mesin kopi mahal tapi cuma dicatat sebagai pengeluaran? Tahu nggak, pencatatan kayak gini bisa bikin laporan keuangan kalian kelihatan jelek. Padahal sebenarnya kalian lagi nambah aset loh. Kalau laporan keuangan kalian kelihatan jelek, bisa-bisa nanti kalian kesulitan buat ngajuin pinjaman buat nambah modal. Salah ngitung laba rugi, salah ngitung pajak, bahkan salah ambil keputusan buat bisnis sendiri. Tentunya kalian gak mau kan? Makanya biar laporan keuangan kalian lebih akurat dan gampang dibaca, yuk belajar akuntansi bareng aku, Idian Dermala Putri, mahasiswi program studi akuntansi dari Institut Teknologi dan Bisnis Dewantara Jombang. Sebelum kita belajar cara membuat pencatatan yang baik, kita wajib tahu dulu rumus dasar akuntansi. Rumus dasar akuntansi itu intinya debit sama dengan kredit. Nah, di debit ini ada akun aset, sedangkan di kredit ada liabilitas dan ekuitas. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa debit sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, aku bantu jelasin lewat slide presentasi ya. Nah, ini ya persamaan dasar akuntansi. Aset itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Apa sih aset, liabilitas, dan ekuitas itu? Aset itu sumber daya yang dimiliki untuk operasional bisnis. Bisa berupa kas, perlengkapan, peralatan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Sedangkan liabilitas itu kewajiban atau umumnya disebut dengan utang kepada pihak ketiga. Ada utang usaha, utang gaji, utang beban, dan sebagainya. Kalau ekuitas itu hak pemilik setelah seluruh liabilitas dibayarkan. Nah, dalam konteks perusahaan perseorangan seperti kafe tadi, ekuitas ini umumnya disebut dengan modal pemilik. Nah, setelah itu, kalau dalam konteks bisnis itu kan biasanya kalian menghitung laba rugi dengan mengurangi penghasilan kotor dengan biaya yang dikeluarkan pada periode yang sama. Selain itu, biasanya kan kalian juga seumpama mengambil dana untuk keperluan pribadi dari modal usaha. Nah, dalam akuntansi istilah ini itu disebut dengan pendapatan, beban, dan privilege. Pendapatan itu kenaikan dalam aset dan ekuitas dari penjualan barang dan atau jasa. Contohnya ada pendapatan jasa, penjualan, dan lain-lain. Sedangkan beban itu adalah hasil penggunaan aset dan pemanfaatan jasa untuk memperoleh pendapatan. Contohnya ada beban sewa, beban gaji, dan lain-lain. Nah, prive itu pengambilan dana oleh pemilik. Nah, ketika akun ini, pendapatan, beban, dan prive itu nantinya akan mempengaruhi jumlah ekuitas usaha kalian. Terus gimana sih pengaruh transaksi bisnis terhadap posisi debit dan kredit? Kalau aset kalian bertambah, kalian catat di debit. Sedangkan kalau berkurang, kalian catat di kredit. Sebaliknya, untuk liabilitas dan ekuitas, kalau bertambah maka dicatat di kredit. Sedangkan kalau berkurang, dicatat di debit. Oke, langsung aja kita ke contohnya ya. Nah, ini ada contoh ilustrasinya ya. Yang pertama yaitu Tuan Arya menyetor dana sejumlah 40 juta sebagai modal awal. Nah, dari sini kita bisa tahu menyetor dana berarti ada penambahan aset sebesar 40 juta di debit. Sebagai modal awal berarti ini ekuitas bertambah di kredit sebesar jumlah yang sama. Untuk jurnalnya yaitu kas atau bank sebesar 40 juta di debit pada modal Tuan Arya sebesar 40 juta di kredit. Nah, ini contohnya, Tuan Arya membeli mesin kopi seharga 2 juta secara tunai. Ini itu ibaratnya kalian mengurangi aset, lalu menambahnya lagi sebesar jumlah yang sama. Bisa kita lihat ya di jurnalnya ini, mesin dan kas itu sama-sama bagian dari aset. Oleh karena itu, di sini itu diibaratkan kalian cuma menukarkan bentuk asetnya saja, yang awalnya kas menjadi mesin. Sehingga tidak ada perubahan jumlah posisi debit dan kredit secara keseluruhan. Untuk jurnalnya sendiri yaitu mesin sebesar 2 juta pada debit dan kas atau bank sebesar 2 juta pada kredit. Nah, lain cerita kalau kalian membeli mesin tersebut secara kredit. Contohnya ini, Tuan Arya membeli mesin kopi seharga 2.200.000 dibayar bulan depan. Nah, membeli mesin kopi ini kan berarti kalian menambah aset ya, aset bertambah di debit sebesar 2.200.000. Dibayar di bulan depan berarti kan kalian menambah utang atau liabilitas di kredit sebesar jumlah yang sama. Sehingga di sini ada perubahan posisi debit dan kredit secara keseluruhan, perubahan jumlah debit dan kredit secara keseluruhan. Oleh karena itu, di sini jurnalnya adalah mesin sebesar 2.200.000 pada debit dan utang usaha sebesar 2.200.000 pada kredit. Gimana? Gampang kan? Makanya yuk masuk jurusan akuntansi.